mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan. Mak Rompang. Kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Sina, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat, tunggu Kamira. Aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Hei, menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Hei, penyihir semua. Penyihir keluar dari desa. Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari. Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Iya. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Burung apa itu, Nyi Guru? Bulunya indah sekali. Kenapa Nyi Guru terkejut? Tidak apa-apa. Burung itu namanya Kinara. Kinara? Iya, Kinara. Kenapa burung ini ada? Bukankah burung ini biasanya hanya ada di dalam dongeng? Kenapa Nyi Guru? Burung itu biasanya burung-burung yang diceritakan di dalam dongeng. Oh, suara burung itu bagus sekali, Nyi. Iya. Ikutilah episode ke-12 Kidung Kinar. Kidung Kinar. Kidung Kinar. Kidung. Naskah karya Asmadi Syafar. Di seri yang ke-19 ini didukung para pemain. Aris sebagai Kisono Keling, Rio sebagai Ki Kunjara, Bambang Jeger sebagai Raden Wangsadirja, Beni sebagai Gopa, Naryo sebagai Ki Sabrang, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Indra Anda Mahendra sekarang masih dengan mendengarkan sutradara Sandiwara Denny Radio di Denhas. channel Memori 80. Pada kisah yang lalu diceritakan, perkelahian antara Andita dan Wulandari berakhir tanpa ada yang kalah. Karena tiba-tiba saja Kirabumi datang dan marah pada anaknya, sehingga perkelahian yang seru itu terhenti. Di kota raja, rakyat sedang berbondong-bondong datang ke keraton untuk minta perlindungan raja. Karena pasukan Singasari dengan jumlah yang sangat besar sudah mendekati pintu gerbang kota. Sehingga penyerangan hanya tinggal menunggu saatnya saja. Melihat keadaan itu, Raden Wangsa sangat cemas karena dia sendiri tidak mengetahui kejadian itu. Mukanya pucat pasi. Dia takut kalau kedudukannya sebagai bangsawan selama ini akan hancur bila orang-orang Singasari menguasai kerajaan. Sementara itu di Tegalsari, Embong sedang menikmati hari-hari bahagianya karena baru saja ditunjuk dan diangkat menjadi lurah di desa itu oleh Kandini. Kapan penyerbuan akan dilaksanakan, Kisono Keling? Kita harus menunggu perintah Senopati. Tidak jadi pagi ini. Belum ada perintah dari Senopati. Tapi siapkan saja pasukanmu. Jangan lengah sedikit pun, karena penyerbuan bisa saja terjadi sewaktu-waktu.
Pasukanku selalu siap, Kisono Keling. Bahkan pasukanku sudah tidak sabar menunggu perintah. Itu sebabnya aku datang menghadap Kisono Keling sekarang. Di mana posisi pasukanmu sekarang, Ki Kunjara? Tetap seperti yang Kisono Keling perintahkan. Tetap berada di luar pintu gerbang kota? Iya, Kisono Keling. Bagus. Begitu pintu gerbang itu didobrak oleh pasukan pendobrak, maka pasukanmu akan masuk lebih dahulu, kan? Betul, Kisono Keling. Hanya ada perubahan sedikit. Bagaimana perubahannya? Tadi malam, Yang Mulia Senopati memeriksa seluruh kesiapan pasukan Singasari, juga termasuk pasukanku. Beliau menyuruh pasukanku sebagai pelindung bagi pasukan Kiraksa yang akan masuk pertama. Aku sudah menduga perubahan itu. Tapi kalau kita pikir lagi, pasukan Kiraksa memang termasuk pasukan pilihan. Mereka jarang gagal dalam penyerbuan seperti ini. Dan pasukan Ki Kunjara sangat cocok untuk bergerak sebagai pelindung mereka. Sedangkan pasukanku akan bergerak sebagai pasukan pemukul kedua. Pikiran Kisono Keling sangat cocok dengan pikiran Yang Mulia Senapati. Bahkan rencana ini yang disampaikan Yang Mulia Senapati kepada kami tadi malam. Seharusnya jauh-jauh hari Kisono Keling menyampaikan rencana ini pada Senapati. Aku tidak berani menyampaikan hal ini. Aku takut menggurui Senopati. Dan lagi pula Senopati adalah orang yang sangat ahli dalam memimpin penyerbuan seperti ini. Betul juga. Mana Ki Sabrang, Kisono Keling? Entahlah. Mungkin sedang berada di dalam tenda pasukan yang lain. Kenapa? Ingin aku menempeleng laki-laki itu. Ada apa? Dia selalu menggurui Senopati. Untung Senopati sabar dan juga tidak menggubris apa yang dikatakan Ki Sabrang. Sudahlah. Kita pusatkan dulu perhatian kita pada penyerbuan kota raja. Baru setelah itu, kita pikirkan laki-laki yang satu ini. Iya. Tapi kita juga harus ingat, Ki Kunjara. Laki-laki licik itu banyak berjasa pada kita. Sehingga kita tidak mudah untuk melupakan jasa-jasanya. Iya, Ki. Hanya Ki Sabrang itu harus diberi pelajaran, supaya dia tidak lancang lagi di hadapan Senopati. Nanti aku yang akan memberi dia pelajaran. Baik, Kisono Keling. Aku harus kembali ke pasukanku. Iya. Kurang ngajar juga Ki Sabrang itu. Berani dia lancang di hadapan Senopati. Itu dia Ki Sabrang. Ki Sabrang. Kisono Keling memanggil saya. Apa salah saya, Kisono Keling? Tiba-tiba Kisono Keling menampar saya. Aku diperintahkan oleh Yang Mulia Senopati Singasari untuk menampar kamu. Karena kamu sudah lancang menggurui Senopati ketika beliau memeriksa pasukan Singosari tadi malam. Tapi apa yang saya katakan pada Senopati semuanya benar, Kisono Keling. Bahkan beliau tidak menegur saya. Beliau senyum-senyum pada saya. Senopati adalah orang yang arif, sehingga dia tidak mau menegur Ki Sabrang saat itu juga. Tapi itulah, pesan Senopati sudah aku sampaikan pada Ki Sabrang. Tapi Kisono Keling... Jangan banyak bicara lagi, Ki Sabrang. Kalau Ki Sabrang tidak terima perlakuan tadi, cabut keris Ki Sabrang. Mari kita bertarung. Kita lihat siapa yang tangguh ilmunya. Aku atau Ki Sabrang. Saya berada di tengah-tengah pasukan Singasari ini bukan mencari musuh, Ki. Hanya yang saya sesalkan, kenapa Kisono Keling tega menampar saya? Padahal kita berkenalan sudah lama. Bahkan sudah seperti saudara sendiri. Jangan bicara begitu. Aku tidak butuh Ki Sabrang berada di tengah-tengah pasukan Singosari. Kalau perlu Ki Sabrang angkat kaki sekarang juga. Ya, maaf. Saya tidak akan berbuat salah lagi. Nah, kalau terjadi penyerbuan, aku harap Ki Sabrang jangan macam-macam. Jangan merusak susunan pasukan Singasari. Kalau itu sampai terjadi, maka komandan-komandan pasukan Singosari akan mencincang Ki Sabrang. Karena memimpin pasukan untuk menyerbu tidak sama dengan memimpin sebuah desa. Ya. Pergilah ke kemah Ki Sabrang. Ya, permisi. Kasihan juga laki-laki tua itu. Kena tamparanku. Tidak berkutik dia. Bahkan mukanya pucat pasi. Kemenangan tampaknya sudah di depan mata. Hanya tinggal menunggu waktu saja lagi. Tapi ya juga ya. Matahari sudah mulai tinggi. Aba-aba penyerbuan belum juga datang dari Senopati. Sementara prajurit-prajurit sudah mulai gelisah menunggu. Mereka sudah tidak sabar. Pengawal, kenapa pasukan Singasari itu belum juga menyerbu? Apakah mereka ngeri melihat pertahanan kita? Saya rasa tidak, Raden. Pasukan yang datang menyerbu ini adalah pasukan yang sudah sangat terlatih. Sehingga bagi mereka, tidak ada kata-kata ngeri. Bahkan menurut petugas Sandi, pasukan-pasukan Singasari yang ditempatkan di luar pintu-pintu gerbang adalah pasukan yang sangat terlatih dan sangat bengis. Bahkan pasukan-pasukan itu rata-rata mempunyai ilmu kebal. Betulkah berita itu? Kalau Raden tidak percaya, lihat saja dari atas menara pengawas. Di sana akan tampak bagaimana mereka berlatih dengan membacok sungguh-sungguh kawan mereka.
tapi tidak ada yang terluka. Mereka sedang pamer kekuatan pada kita. Iya, mungkin juga, Raden. Tapi melihat itu, banyak prajurit kita yang bingung. Bahkan merasa takut karena akan sia-sia menghadapi pasukan seperti itu. Gusti, lindungilah aku ini. Lalu apalagi kerja pasukan Singasari itu, pengawal? Yang lain duduk-duduk sambil bernyanyi-nyanyi, Raden. Seolah-olah kemenangan sudah pasti mereka raih. Nah, kesempatan itu bisa kita gunakan untuk menyerbu mereka, pengawal. Tidak ada gunanya, Raden. Begitu kita melepaskan satu anak panah saja ke arah mereka, maka pasti mereka menyerbu bagai tawon, sehingga kita akan hancur luluh oleh mereka. Kalau Raden melihat dari atas sana, tampak pasukan Singasari itu mempergunakan cara peperangan menebar jala. Sedangkan kita sudah terkurung di dalam perangkap. Raden, hanya tinggal bagaimana mau mereka saja. Lalu apa yang akan dilakukan oleh Ramanda Senapati? Tadi pagi Yang Mulia Senopati Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Den Wangsa! Ada apa, Gopa? Utusan pasukan Singasari menuju keraton, Den. Hah? Kenapa mereka mengirimkan utusan? Apakah mereka takut pada kita? Entahlah, Den. Pasti mereka takut. Buktinya sejak kemarin, mereka tidak berani menyerbu. Bahkan pagi ini mereka mengirimkan utusan kepada Sri Baginda Maharaja. Ya, semoga saja begitu, Raden Wangsa. Sehingga tidak akan banyak darah yang tertumpah. Iya, semoga saja begitu. Ada apa itu, pengawal? Kalau mendengar sorak-sorai begitu, rasa-rasanya bala bantuan pasukan Singasari sudah datang, Raden. Mereka memang takut kalah. Belum berperang sudah mendatangkan bala bantuan. Pasukan yang datang itu pasti pasukan yang baru turun dari 100 kapal layar di pelabuhan Batanghari. Setelah matahari mulai tinggi, setelah prajurit-prajurit Singasari menunggu lama, perlahan-lahan pintu gerbang kota terbuka. Prajurit-prajurit Singasari sudah bersiap untuk melakukan penyerangan. Tapi mereka tertegun. Dari dalam pintu gerbang kota, tidak ada pasukan Dharmasraya yang menghadang mereka. Yang ada hanyalah seseorang menunggang seekor kuda besar dan hitam. Laki-laki setengah baya itu tampak gagah. Dia diiringi oleh 5 pengawal berkuda yang bersenjatakan tombak. Dialah Senopati Kerajaan Dharmasraya. Tampaknya Senopati itu sedang membawa pesan Sri Baginda Maharaja untuk pimpinan pasukan Singasari yang telah mengepung kota raja selama 1 hari 1 malam. Prajurit-prajurit Singasari memberi jalan, namun mereka tetap waspada. Sementara Senopati Kerajaan tetap berada di atas kudanya dengan anggun. Perlu apa lagi Kisabrang datang kemari? Kisana Keling. Ada apa lagi? Utusan kerajaan Dharmasraya sedang menuju perkemahan Senapati Singasari. Betul apa yang aku duga semula. Pasti utusan itu minta damai. Apakah Kisana Keling tidak ikut menghadiri pembicaraan mereka? Itu bukan urusanku, Kisabrang. Urusanku adalah perang. Maksudku, Kisana Keling bisa menyampaikan pada Senapati. Jangan mau berdamai. Serang saja mereka. Kita hancurkan saja Dharmasraya. Jangan. Itu urusan Senopati. Aku tidak berani ikut campur. Kalau Senapati menyatakan damai, bagaimana, Ki? Ya, kita damai. Apakah tidak menyalahi pesan Yang Mulia Sri Baginda Kertanegara di Singasari? Yang tahu betul pesan Yang Mulia Sri Baginda Kertanegara tentu Senopati, bukan aku. Aku ingin Dharmasraya dihancurkan hari ini juga. Kita tunggu saja. Apa keputusan perundingan di antara mereka? Jadi kami diutus oleh Yang Mulia Sri Baginda Maharaja untuk menemui Yang Mulia Senopati Singasari di sini. Kedatangan Yang Mulia kami terima dengan segala senang hati. Kini kami ingin mendengarkan apa pesan Sri Baginda Maharaja yang akan disampaikan kepada kami. Setelah kami menerima utusan Yang Mulia Senopati tadi pagi, maka kami menerima uluran tangan Senopati Singasari untuk tidak menggelar peperangan di antara kita. Jadi Yang Mulia Sri Baginda Maharaja menerima tawaran kami? Iya, begitulah kira-kira. Baik. Tapi syarat yang kami ajukan juga diterima? Iya. Mulai hari ini, kami tidak akan mengadakan perdagangan lada lagi dengan kerajaan-kerajaan di sebelah utara sana. Kami hanya akan berdagang dengan Singasari saja. Dan apakah Sri Baginda Maharaja juga menerima bahwa kerajaan Dharmasraya mengakui kebesaran kerajaan Singasari? Kami menerima semua syarat yang diajukan itu. Baiklah, kalau begitu, dengan segala hormat, kami persilakan Sri Baginda Maharaja tetap bertahta di Dharmasraya. Hanya kalau ada keputusan-keputusan yang penting harus dirundingkan dengan Singasari. Iya. Kalau begitu, kami akan berkunjung kepada Sri Baginda Maharaja sore nanti. Singasari akan menjalin kerjasama dalam perdagangan dengan Dharmasraya. Namun kami minta
Supaya pintu gerbang kota dibukakan. Supaya prajurit-prajurit kami bisa beristirahat di dalam kota. Begitu kami kembali ke kota raja, maka seluruh pintu gerbang kota akan dibuka kembali. Terima kasih. Ada apa, Ki Sabrang? Ada apa? Kenapa mau berdamai? Kenapa tidak dihancurkan saja mereka? Aku tidak tahu, Ki. Tapi berdamai lebih baik daripada kita harus menumpahkan darah. Lalu bagaimana dengan aku? Kenapa? Bukankah Ki Sabrang juga ikut bergembira bersama kami? Karena kemenangan dapat dicapai dengan jalan damai. Apakah aku masih bisa menjadi lurah di Mentilin? Itu urusan kerajaan Dharmasraya, bukan urusan kami lagi. Ya. Suasana pasukan Singasari sangat meriah. Mereka menyambut kemenangan itu dengan gegap gempita. Hanya Ki Sabrang yang tampak termenung. Karena dia tahu bahwa untuk kembali menjadi lurah di Mentilin sudah tertutup baginya. Marompang, tolonglah aku. Aku dalam kesulitan, Marompang. Marompang, aku ingin bertemu denganmu. Marompang, tolonglah aku. Marompang, apakah Marompang sudah hadir di dekatku? Aku berada jauh di hulu sungai Tembesi. Tapi aku sudah tahu apa yang kau ingini, Sabrang. Terima kasih, Marompang. Bukankah kau sedang cemas dengan perdamaian yang dilakukan oleh Dharmasraya dan Singasari? Betul, Marompang. Bukankah kau sedang cemas bahwa kau tidak akan menjadi lurah lagi di Mentilin? Iya, betul, Marompang. Kau memang tidak akan bisa jadi lurah lagi di sana. Karena anak kesayanganku yang bernama Gandini sudah memimpin desa itu. Sehingga kau harus mencari tempat lain. Tapi aku menginginkan desa itu, Marompang. Kau gila. Apakah kau menyuruh aku menyingkirkan Gandini, Sabrang? Bukan itu maksudku, Marompang. Tapi desa itu sangat subur. Sehingga banyak keuntungan yang bisa aku dapat dari sana. Pilihlah desa lain. Kalau begitu, aku memilih Tegalsari, Marompang. Baik, aku akan ke sana malam ini juga. Bagaimana dengan Tembong, Marompang? Kenapa dia? Dia sekarang yang memimpin desa itu. Sedangkan dia diangkat oleh Gandini. Tidak usah kau pikirkan itu. Aku yang akan mengusirnya dari sana. Aning, kau lihat langit malam ini? Iya kan? Kenapa? Langit malam indah sekali. Apalagi dengan cahaya bulan yang memerah di ufuk timur. Iya kan? Kau masih lesu juga, Aning? Sudah tidak. Sudah kurangan. Bagus. Kalau kau pikirkan terus perasaanmu itu, wah, lama-lama kau bisa sakit. Aduh, benar-benar nikmat punya rumah seperti ini ya. Iya kan? Pantas orang-orang kaya itu tidak mau membagi kekayaannya kepada yang miskin. Karena rumah besar seperti ini bagikan surga bagi mereka. Loh, kenapa begitu? Bukankah pemandangan seperti ini seperti di dalam surga, Ning? Rumah yang besar dan mewah. Rembulan memerah terbit di ufuk timur. Iya ya kan? Bahkan orang-orang kaya seperti Ki Sabrang pasti membuat rumah yang lebih indah dari rumah ini. Kak Tembong, Akang lihat ada orang berlari-lari kemari. Iya ya. Tembong, Tembong. Ki Wista. Ada apa, Ki? Ada pesan dari Mentilin. Pesan apa, Ki Wista? Pasukan Singasari sudah masuk ke kota raja. Gusti. Apakah kota raja hancur? Tidak. Apakah orang-orang di kota raja lari? Apakah Sri Baginda terbunuh, Ki Wista? Tidak. Pasukan Singasari memasuki kota raja tanpa perlawanan sedikit pun dari kerajaan Dharmasraya. Jadi, kita bagaimana, Ki Wista? Kita harus bersiap-siap. Bersiap-siap bagaimana, Ki Wista? Iya. Kata Den Ayu Gandini begitu. Kita harus bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan yang bisa terjadi. Apakah kita akan mengadakan perlawanan terhadap pasukan Singasari? Mungkin. Tapi tunggu berita selanjutnya. Jadi kita tidak boleh melawan mereka? Mungkin. Aku tidak mengerti maksud berita Ki Wista ini. Kekuasaan masih tetap berada di tangan Sri Baginda Maharaja. Tapi semua hal-hal yang dianggap perlu, maka Singasari akan ikut campur. Oh, begitu, Ki. Berarti kerajaan sudah menyerah pada Singasari? Iya, ya.
Tapi kita akui bahwa Sri Baginda Maharaja sangat bijaksana. Sri Baginda tidak mau mengorbankan rakyatnya untuk menghadapi Singasari yang sudah pasti jauh lebih kuat daripada kita. Singasari adalah kerajaan besar di tanah Jawa. Sedangkan Dharmaseraya hanyalah sebuah kerajaan kecil setelah runtuhnya Sriwijaya. Betul kan, Kang? Kecemasanku kini terbukti. Iya, kau benar istriku. Nah, Tembong, ya. Aning. Ya. Aku harus segera kembali pulang ke Mentilin secepatnya. Iya. Kini yang aku khawatirkan adalah kedudukanku. Kenapa, Kang? Apakah Akang takut tidak jadi lurah lagi di desa ini? Iya, kalau orang-orang Singasari menyuruhku turun dari jabatanku ini, maka aku tentu harus turun. Karena mereka bisa menentukan segalanya. Sedangkan Sri Baginda Maharaja tidak bisa berbuat banyak lagi. Kenapa Akang cemaskan? Bukankah sejak dulu kita juga bukan orang-orang yang gila pangkat? Bukankah sejak dulu kita adalah petani, Kang? Nah, kita akan kembali jadi petani. Hidup tentram, tanpa dikejar-kejar ketakutan seperti sekarang ini. Ya, apa boleh buat. Padahal baru beberapa hari kita menikmati hidup seperti ini, Aning. Dihormati orang, punya rumah mewah seperti ini, dan punya harta yang banyak. Aku tidak pernah bermimpi hidup seperti ini, Kang. Sejak pertama Akang diangkat oleh Gandini, aku sudah bilang bahwa aku tidak suka hidup seperti ini. Terlampau jauh kita melambung ke atas. Aku takut jatuh, Kang. Jatuh dari tempat yang tinggi seperti ini akan lebih sakit daripada jatuh dari tempat yang datar. Ya, sudahlah. Mari kita tidur, Kang. Hari sudah larut malam. Tunggu, Aning. Ada apa, Kang? Lihatlah ke sebelah timur. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Seperti ada burung terbang berkelompok. Burung terbang berkelompok? Oh ya. Jangan-jangan. Aku pernah mendengar cerita seperti kejadian ini, Aning. Cerita apa, Kang? Cerita Mak Rompang. Kalau Mak Rompang akan membuat bencana di sebuah desa, bermula dari ribuan burung-burung gagak piaraannya yang terbang di atas desa itu. Tapi rasa-rasanya tidak akan terjadi bencana, Kang. Apakah ini perasaanmu lagi yang kau bicarakan? Tidak. Bukankah beberapa bulan yang lalu burung-burung gagak itu juga terbang di atas desa ini? Tapi tidak terjadi bencana apa-apa. Waktu itu ada orang-orang pintar yang menghalau mereka, Aning. Sehingga kita selamat dari bencana. Semoga saja ada lagi orang pintar yang menghalau burung-burung gagak itu. Aning, mari kita masuk. Mereka mulai menyabar-nyabar ke arah kita. Ayo, Kang. Malam tadi tidak ada bencana apa-apa ya, Kang? Ya, kita harus bersyukur, Aning. Apakah malam ini akan datang lagi burung-burung itu, Kang? Ya, semoga saja jangan. Apakah Kang Tembong pernah tahu cerita tentang Mak Rompang? Cerita asal-usulnya Mak Rompang itu? Iya. Apakah dia itu dulu manusia? Ataukah memang siluman jahat seperti sekarang ini? Aku memang pernah mendengar cerita itu dari Batara. Mau Kang Tembong menceritakannya padaku? Kamu berani mendengarnya, Aning? Berani, asal tidak berjumpa dengan dia. Baik. Akan aku ceritakan, supaya kau juga tahu siapa sebenarnya Mak Rompang itu. Ayolah, Rom. Jangan cemberut begitu. Sebentar lagi pengantin laki-laki akan sampai ke rumah ini. Saya takut, Mak. Apa yang kamu takutkan? Semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, pasti akan berumah tangga. Tapi saya takut, Mak. Mak juga dulu begitu. Tetapi akhirnya biasa-biasa saja. Ayolah, hari ini adalah hari perkawinanmu. Itu pertanda kau bukan gadis kecil lagi, tapi sudah menjadi perempuan dewasa. Ayo kita keluar. Ya, Mak. Tapi tidak apa-apa kan, Mak? Tidak. Aduh, kok telapak tanganmu dingin begini? Kamu pasti masih takut. Iya, takut dan malu. Hilangkan perasaan itu. Pegang tangan emak kuat-kuat. Sekarang kita keluar ya. Iya, Mak. Jangan. Kalian jangan keluar dulu. Ada apa, Kang? Pengantin laki-laki tidak jadi datang kemari. Kenapa tidak jadi, Kang? Calon suami saya tidak jadi datang kemari, Bapak. Iya, anakku. Calon suamimu itu lari bersama si Hayati. Hayati? Anak Majaya? Bukan. Gadis itu bukan berasal dari dusun kita ini. Dari dusun mana, Kang? Ya, entahlah. Tapi kata orang gadis itu cantik. Dan ada tai lalat di tepi bibirnya. Ada tai lalat di tepi bibirnya? Saya
tambah malu, Mak. Kalau perkawinan ini batal. Mak juga, Rompang. Mak dan Bapak Mak akan lebih malu lagi daripada kamu. Sudah. Jangan kau pikirkan, Rompang. Bapak yang akan mengurus hal ini. Kang Sukra, kenapa Akang lakukan ini? Kenapa Akang buat aku malu pada orang-orang sedusun ini? Padahal dulu Akang bilang kalau Akang mencintai aku. Tapi kini Akang lari bersama dengan gadis lain. Sudahlah, Rompang. Tidak usah ditangisi. Kalau dia lari dengan perempuan lain, itu berarti dia tidak mau sama kamu. Nah, sekarang tinggal kita cari pemuda lain untuk calon suamimu. Tidak, Mak. Saya tidak akan kawin dengan laki-laki lain. Kecuali dengan Kang Sukra. Ada. Alah, Rompang. Buat apa kita harapkan laki-laki seperti itu? Sedangkan dia tidak mengharapkanmu lagi. Wah, kenapa menangis terus, Rompang? Bagaimana, Kang? Ada berita tentang si Sukra? Kata orang bukan si Sukra yang mau lari dengan gadis itu, tapi gadis itu yang merayu-rayu si Sukra, sehingga si Sukra terpengaruh untuk pergi bersama gadis itu. Lalu, apakah Mak Rompang membalas dendam, Kang Tembong? Tunggu, Aning. Aku mendengar sesuatu di luar rumah kita. Tembong berdiri pelan-pelan. Dia menuju pintu rumahnya, sedangkan Aning memperhatikan tingkah suaminya dengan cemas. Sudah malam ketiga dengan malam ini, Kang Tembong. Tapi belum juga ada tanda-tanda kalau Mak Rompang akan menghancurkan desa kita. Iya, sudah malam ketiga dengan malam ini. Kalau dia menghancurkan desa ini, apakah desa ini benar-benar hancur? Desa ini memang benar-benar hancur, Aning. Betul begitu, Kang Tembong? Betul. Contohnya desa Sendangkarang. Kini desa itu sudah jadi hutan. Padahal 60 tahun yang lalu, desa itu termasuk desa yang makmur. Mengerikan ya, Kang. Tapi kenapa Mak Rompang bisa mempunyai ilmu hebat seperti itu, Kang? Apakah kamu mau mendengarkan cerita lanjutan tentang Mak Rompang? Mau, Kang. Tapi jangan yang mengerikan ya. Aku takut, Kang. Kurang ajar dia. Akan aku cari perempuan itu. Akan aku bunuh perempuan itu. Hei, Rompang! Kembali kamu! Akan ku bunuh perempuan yang merebut calon suamiku. Akan aku cincang perempuan yang bertai lalat di bibirnya itu. Rompang! Kembali, kembali! Mana orang gila? Di belakang. Yang bernama Hayati, bukan? Iya, aku. Suamimu bernama Sukra, bukan? Iya, Sukra. Mau apa kau? Terimalah pembalasanku ini. Mau lari ke mana kau? Mau apa kau? Mau kau apakan aku? Sudah lama aku mencarimu. Karena kau yang merebut suamiku 25 tahun yang lalu. Kau bukan. Terimalah pukulanku ini. Kang Sukra, tolong aku, Kang. Akhirnya mati juga kau di tanganku. Kasihan juga dia ya, Kang? Ya, kasihan memang. Tapi setelah itu dia muncul 25 tahun sekali. Dan kemunculannya itu selalu membawa malapetaka, Ning. Dari mana dia dapat ilmu sehebat dan seganas itu, Kang Tembong? Ya, entahlah, Ning. Mungkin dia belajar atau bertapa di suatu tempat. Lalu, kalau begitu, dia itu masih hidup sampai sekarang? Itu yang tidak bisa dipastikan orang. Apakah dia itu masih hidup atau sudah meninggal? Karena kejadian itu sudah berlalu kira-kira 250 tahun yang lalu. Apa itu, Kang? Mari kita lihat keluar. Ya. Gusti. Ribuan burung gagak terbang di atas langit desa ini. Pasti itu burung-burung gagak Mak Rompang. Ya, itu burung-burung gagak Mak Rompang. Mereka datang karena Kang Tembong bercerita tentang Mak Rompang. Alah, tidak ada urusan dengan cerita aku, Aning. Mungkin saja Mak Rompang sedang mengincar desa ini. Lalu, bagaimana anakku, Kang? Tapa saudara aman bersama kakeknya. Aku harus ke rumah kita yang lama. Aku harus bersama anakku. Aneng, jangan ke sana, berbahaya.
Aning dalam bahaya. Aku harus susul istriku itu. Ajang! Ajang! Kemana lagi tukang kudaku itu? Ajang! Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Aku yang akan ambil sendiri kuda itu. Bagaimana, Neng? Selamatkan Tapasudana. Iya, tapi aku semalaman tidak bisa tidur. Aku memikirkan Kang Tembo. Sebenarnya, aku menyusulmu kemari tadi malam. Aku menunggang kuda. Tapi di tengah jalan banyak orang-orang yang terluka. Terpaksa aku menolong mereka dulu. Aku tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja. Karena aku lurah desa ini. Kang Tembo, bertemu dengan bapakku? Iya, Kirambat sedang sibuk menolong orang-orang yang luka. Kang? Kamu tidak usah takut. Bahaya itu sudah lewat. Aku mau kita tinggal saja di gubuk ini kembali. Kenapa begitu, Aneng? Aku takut kualat pada almarhum Kiludira. Karena kita tinggal seenaknya di rumah itu. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Rumah itu kan rumah untuk petinggi desa ini. Sedangkan Kiludira tidak punya keluarga. Jadi apa salahnya kita tempati rumah itu? Sementara kita belum punya rumah yang layak untuk tempat tinggal kita. Aku takut, Kang. Aku tinggal di rumah ini saja, biar gubuk begini. Tapi hatiku merasa tentram. Aneng. Kamu ini terlampau penakut. Semuanya kamu pikirkan. Aku memang takut, Kang. Apalagi Kiludira sudah mati di rumah itu. Alah, Aneng. Apa kata orang nanti? Kalau Lurah Tegalsari punya rumah seperti ini? Terserah Kang Tembong. Kalau aku tetap akan tinggal di sini. Aku tidak berani lagi kembali ke sana, Kang. Terserahlah. Apalagi yang kamu pikirkan, Sabrang? Aku tidak tahu kapan aku akan bisa duduk menjadi pimpinan di Tegalsari, Marompang. Malam ini pun kamu bisa menjadi pimpinan di sana. Karena rumah Kiludira sudah tidak ditempati lagi oleh Tembong dan istrinya. Tapi penduduk Tegalsari tidak akan mau menerima aku begitu saja, Marompang. Kalau begitu, tunjukkan kehebatanmu. Maka orang-orang Tegalsari akan percaya kepadamu. Aku tidak punya kehebatan apa-apa, Marompang. Kalau begitu, datanglah malam nanti. Aku akan menyuruh burung-burung gagakku menyerang Tegalsari. Sementara kerjamu nanti adalah mengusir burung-burung gagak itu. Dan burung-burung gagak itu akan pergi, Mak? Iya, sehingga kau akan dianggap hebat oleh orang-orang Tegalsari. Lalu kau pasti mereka akui sebagai pimpinan mereka. Baiklah, Marompang. Akan aku coba malam nanti. Semoga malam ini tidak terjadi apa-apa lagi ya, Kang. Ya, semoga saja begitu, Aning. Apa itu, Kang? Suara burung gagak. Kamu tidak usah takut. Burung itu hanya seekor. Tapi kalau kawan-kawannya datang, bagaimana, Kang? Tidak, itu hanya burung gagak biasa. Tidak ada burung gagak berkeliaran di malam hari, Kang? Ada, Aning. Kang? Tenang, Aning, tenang. Tidak akan ada apa-apa. Iya. Kang, mereka datang, Kang. Iya. Kang Tembong jangan kemana-mana. Tidak, aku akan di rumah ini bersamamu. Tembong, tolong kami, Desa. Untuk apa mereka kemari, Kang? Mereka perlindunganku. Tembong, tolong kami, Minta tolong kami, Kang. Aku kan lurah mereka, nih. Sialan. Iya, tunggu. Lah, ada apa? Burung-burung itu, Kang. Burung-burung itu. Satu-satu kalau bicara. Nah, kamu ayo bicara. Walah, Ki Tembong, rumah saya habis dihancurkan oleh burung-burung itu toh. Sehingga saya dan suami saya dan anak-anak saya lari cerai-berai. Tapi mana burung-burung itu? Aduh. Tidak ada kan? Mereka sudah pergi kan? Satu-satu kalau bicara itu satu-satu. Satu-satu toh. Itu mereka, Ki Tembong. Burung-burung itu ada di sana toh. Waduh. Ribuan burung-burung gagak itu bertengger di setiap atap rumah.
Sedangkan mata mereka memerah memandang ke rumah ini. Tolonglah, tolong Ki Tembong. Aduh, selamatkan jiwa kami ini loh. Aduh, keluarkanlah ilmu Ki Tembong yang sama ini. Memang ampuh. Mereka menganggap aku mempunyai ilmu yang hebat. Padahal aku tidak punya ilmu apa-apa. Ayolah Ki Tembong, tolonglah kami. Kalau mengusir ribuan burung gagak siluman seperti ini, sangat berat bagiku. Tenang Kisanak. Tenang Kisanak semuanya. Kalau mau bersempit-sempit, masuklah ke dalam rumahku ini. Kalian akan aman di sini. Siapa yang datang itu? Hah? Kisabrang. Kisanak semuanya. Mau apa Kisabrang ini kemari? Kisanak semua pasti sudah kenal dengan aku. Aku bernama Kisabrang. Dan aku tahu Kisanak semua sedang dalam bahaya. Bukankah begitu? Berarti waktu aku lewat di tepi desa ini, aku lihat burung-burung gagak itu terbang kemari. Lalu mereka membuat bencana. Betul begitu? Betul. Nah, sekarang burung-burung itu sedang menunggu Kisanak semua. Kisanak bergerak sedikit saja, maka ribuan burung itu akan menyerang Kisanak. Bagaimana? Tenang. Aku sebenarnya bisa mengusir burung-burung itu. Ya, mengusirnya ya tentu dengan satu syarat. Kisabrang terus mempengaruhi orang-orang Tegal Sari. Sementara Tembong dan Aning mendengarkan dengan penuh tanda tanya di pikiran mereka. Karena mereka tahu Kisabrang adalah orang yang licik. Akhirnya Kisabrang mulai dapat mempengaruhi penduduk Tegal Sari. Dengan serangan ribuan burung gagak yang telah direncanakan oleh Mak Rompang, Tembong tampaknya akan tersingkir. Tapi Tembong belum menyerah. Dia berusaha akan tetap berada di Tegal Sari menjadi lurah, seperti yang telah ditugaskan oleh Gandini kepadanya. Sementara istrinya Aning tampak sudah pasrah. Bahkan dia lebih suka kalau suaminya tidak menjadi apa-apa. Mau kalian memenuhi syarat yang aku minta? Mau. Baik, aku sanggup mengusir burung-burung ini. Asal tanah Tegal Sari ini aku yang memimpinnya. Bagaimana nih? Terserah kalian. Kalau tidak mau, maka aku akan pergi dari sini. Dan burung-burung gagak itu akan memusnahkan kalian. Bencana itu mulai datang lagi, Kang Tembong. Aku tidak akan memberikan jabatan itu kepada laki-laki busuk ini. Betul, kalian bersedia? Nah, lihat. Burung-burung gagak ini akan aku usir dari Tegal Sari. Ayo, pergi kalian. Pelan-pelan. Sudah aman. Mulai besok, kamu harus mengosongkan rumah Kiludira. Tembong? Nah, karena akulah yang akan tinggal di sana sebagai lurah. Aku tidak akan memberikan jabatan itu kepadamu, Kisabrang. Sebelum kau langkai mayatku. Sejak kapan kamu berani padaku, ha? Sudah sejak dahulu aku berani padamu. Karena aku tahu bahwa kamu adalah lintah darat. Kau licik. Kau biadab. Jangan memaki-maki aku. Hah, Tembong? Mari kita mengadu jiwa. Kalau kau benar-benar jantan. Wah. Rupanya kamu belum tahu. Kalau aku sudah mempunyai keris pusaka yang bernama Si Puntung ya. Ayo, keluarkan kerismu itu. Keluarkan semua benda pusakamu. Aku cukup dengan golok ini. Berani juga anak muda ini. Kalau aku lawan, aku agak takut juga ini. Ayo maju Kisabrang. Ayo. Besok, kalau kamu mau tahu siapa aku. Hei, kenapa harus besok? Sekarang saja, Ki. Sudahlah, Kang Tembong. Malu kita dilihat orang. Kurang ajar betul dia. Sudah berkali-kali dia menghina aku. Kalau dia tidak pergi, akan aku tebas batang lehernya. Kapan dia menghina Kakang? Dulu, di Kota Raja.
ketika aku dan Gandini akan digantung. Karena dia menuduhku berzina dengan Gandini. Sudahlah, Kang. Sekarang Kang Tembong masih selamat. Tidak kurang satu apapun, Kang. Aku tidak akan turun dari jabatanku. Selain Gandini yang menyuruhku turun. Akang. Apalagi yang Akang kerjakan di rumah ini? Bukankah Ki Sabrang tadi malam meminta Akang meninggalkan rumah ini? Aku akan tetap di sini. Supaya Ki Sabrang tahu itu. Sudahlah, Kang. Aku tidak mau kita ribut-ribut soal ini. Berikan saja pada dia. Kalau kita berikan pada dia, tampak betul bahwa kita takut. Padahal kita tidak takut. Dia yang takut pada kita. Kang Tembong, lihat siapa yang datang itu. Ki Sabrang datang dengan beberapa orang pasukan Singasari. Kita menyingkir saja, Kang. Bagong Aning. Ki Sabrang datang bersama dengan pasukan Singasari dan pasukan Darmasraya. Betul kata istriku. Kalau aku tidak kemari, maka aku tidak akan berhadapan dengan orang-orang ini. Tembong, aku menepati janjiku. Hei, kenapa kamu diam, ha? Kisanak yang bernama Tembong? Betul. Kisanak yang menjadi lurah di Tegalsari ini? Betul. Kisanak tahu siapa aku? Aku belum tahu siapa Kisanak ini. Aku seorang perwira Singasari. Namaku Kunjara. Oh, rupanya aku sedang berhadapan dengan seorang yang terhormat. Maaf, kalau aku menerima tamu terhormat seperti Kisanak hanya begini. Tidak apa, aku tidak perlu disanjung-sanjung. Kisanak tahu kalau kerajaan Darmasraya sudah takluk pada Singasari. Belum? Kalau Kisanak lihat mereka, maka Kisanak akan tahu bahwa yang itu adalah prajurit-prajurit Darmasraya. Sedangkan yang ini adalah prajurit-prajurit Singasari. Kedua kekuatan ini kini sudah bergabung menjadi satu. Mereka semua berada di bawah satu perintah, yaitu perintah kerajaan Singasari. Apa yang dikatakan perwira Singasari ini ada benarnya. Hanya sekarang, untuk apa mereka datang kemari? Kedatanganku kemari berdasarkan perintah yang mulia Senapati Kerajaan Singasari yang memimpin pasukan Singasari di negeri ini. Perintah beliau adalah bahwa Tegalsari akan dipimpin oleh Ki Sabrang yang berdiri di sampingku ini. Tapi aku diangkat oleh Raden Ayugandini. Dan aku hanya bisa diberhentikan juga oleh Raden Ayugandini. Karena Tegalsari di bawah perintah Raden Ayugandini. Seluruh wilayah kerajaan Darmasraya berada di bawah perintah Singasari. Apa yang aku katakan ini adalah perintah Singasari. Jadi Kisanak jangan membantah aku. Karena sama dengan membantah yang mulia Raja Kertanegara yang memerintah Singasari. Sudahlah, Kang. Jangan dilawan. Kita tidak akan sanggup menghadapi mereka. Bagaimana? Apakah Kisanak mau membantah juga dengan aku? Ataukah aku harus mempergunakan kekerasan senjata? Baik. Akan aku serahkan pimpinan Tegalsari ini kepada Ki Sabrang. Terima kasih. Ternyata Kisanak seorang yang tahu diri. Ki Kunjara, aku ingin menangkap orang ini. Ki Sabrang, jangan bertindak melebihi apa yang sudah dipesankan oleh Ki Sonokeling. Orang ini musuh Singasari. Ki Sabrang jangan berbuat melebihi perintah. Jangan membuat nama Singasari buruk di mata rakyat Darmasraya. Baik. Nah, kamu lihat, Tembong. Kami masih punya rasa kasihan kepadamu. Ini cepatlah keluar dari rumah ini sebelum kesabaranku hilang. Aku akan keluar dari rumah ini. Ayo, Aning. Iya, Kang. Bulan, kau lihat orang berbondong-bondong? Iya, yang Nyi Guru. Mereka seperti mengungsi. Kisanak, boleh aku bertanya? Boleh, Nini. Kisanak sekeluarga dari mana dan mau kemana? Kami dari Tegalsari. Kami mau menuju rumah famili di balik gunung itu. Kenapa Kisanak pergi meninggalkan Tegalsari? Tegalsari sudah tidak aman ini. Tidak aman? Kenapa? Tegalsari sekarang diperintah oleh Ki Sabrang. Ki Sabrang? Ki Ludira kemana? Ki Ludira mati dibunuh orang ini. Pasti Ki Sabrang yang bunuhnya. Maaf, Dek. Kami tidak tahu siapa yang membunuh Ki Ludira. Setelah itu Ki Sabrang yang jadi pimpinan di sana? Bukan ini. Lalu siapa? Den Ayugandini. Tapi itu tidak lama. Karena Den Ayugandini mengangkat Tembong sebagai lurah. Tapi setelah 2 bulan ini, Tembong diusir oleh Ki Sabrang. Cerita Kisanak ini rumit sekali. Ya, iya. Aku sendiri sulit untuk bicara karena Tegalsari sudah tidak aman. Karena kota raja sudah jatuh ke tangan orang-orang Singasari. Kota raja jatuh? Ki Sabrang menjadi pimpinan di Tegalsari karena diangkat oleh seorang perwira Singasari, Nini. Oh, negeri ini sudah tidak ada harganya lagi. Maaf, Nini. Aku harus meneruskan perjalanan. Kalau tidak, nanti kami kemalaman. Ya, pergilah. Hati-hati kalian di jalan.
Kita sudah terlampau lama menjauhi dunia ramai, Bulan, sehingga kita tidak tahu lagi apa yang telah terjadi pada negeri ini. Iya, Nyi Guru. Apakah kita akan ke Tegalsari, Nyi Guru? Entahlah, aku belum tahu. Kita akan kemana? Kamu, kemari. Iya, Ki Lurah. Mana suamimu? Sedang pergi, Ki. Kemana? Ke dermaga Batanghari. Sejauh itu? Suami saya sedang jadi kuli angkut di sana, Ki. Suamimu tahu apa kewajibannya kepadaku, ha? Tahu, Ki. Kami harus membayar upeti untuk kerajaan Singasari. Nah, mana upeti itu, ha? Kami belum punya uang, Ki. Sawah-sawah kering. Kemarau tahun ini panjang sekali. Itu sebabnya suami saya pergi ke dermaga menjadi kuli angkut, Ki. Banyak betul alasan kamu padaku, ha? Padahal bulan yang lalu kamu juga tidak membayar upeti pada Singasari. Maaf, Ki Lurah. Semoga bulan depan kami bisa melunasinya. Kalau tidak, maka kamu, suami istri, akan aku gantung di alun-alun desa. Maaf, Ki Lurah. Maafkan kesalahan kami. Bukan maafmu yang aku perlukan, tapi upetimu yang aku butuhkan, tahu? Sina. Apa yang dibilang Kisabrang padamu tadi? Dia meminta upeti yang belum aku bayar. Bahkan kalau bulan depan aku dan suamiku tidak juga sanggup membayarnya, maka kami akan digantung di alun-alun. Lain sekali Ki Lurah yang sekarang ini. Ki Lurah ini serakah, tidak sama dengan Ki Ludira atau Ki Tembong. Sebaiknya kalian mengungsi sebelum hukuman itu mereka laksanakan. Iya, aku bermaksud untuk mengungsi saja. Aku dan suamiku sudah tidak tahan hidup di sini. Saya mendengar suara aneh, Nyi Guru. Aku juga mendengarnya, Wulan. Nah, itu. Suara itu terdengar lagi, Nyi Guru. Ini yang disebut suara kinara. Bukankah suara itu suara orang memainkan musik kecapi, Nyi Guru? Iya. Tetapi musik kecapi itu tujuannya untuk membunuh. Untuk membunuh? Iya. Orang itu memainkan semacam ilmu. Senjatanya adalah alat musik kecapi itu. Siapa yang akan dibunuhnya, Nyi Guru? Apakah dadamu terasa sakit mendengar bunyi musik itu? Tidak. Berarti bukan kita yang dituju. Apakah ada orang lain yang ditujunya, Nyi Guru? Mungkin. Mari kita selidiki. Suara musik itu sudah semakin dekat. Iya, Nyi Guru. Suara musik kecapi itu sudah semakin dekat. Nyi Sepi dan Wulandari terus mencari-cari dari mana arah suara musik kecapi itu. Sementara mereka tidak tahu kalau mereka sudah jauh masuk ke dalam hutan. Nah, kau lihat tetesan darah ini, Bulan? Iya ya, tetesan darah ini tampak jelas terkena sinar bulan. Ini tetesan darah manusia. Kita terjebak, Bulan. Kenapa, Nyi Guru? Kita masuk ke dalam hutan. Hutan? Cepat sadar. Di sekeliling kita bukan perkampungan, tapi hutan lebat. Iya. Tunggu. Ada apa, Nyi Guru? Aku pernah melihat pohon beringin besar ini. Kalau tidak salah, pohon ini terletak di tengah alun-alun. Kita masuk ke hutan Sendang Karang. Kau dengar? Bunyi musik kecapi itu sudah tidak terdengar. Pasti ada yang menjebak kita. Aku yang menjebak kalian. Kau. Rupanya kau belum puas dengan pertempuran kita dulu? Ya. Sayang ketika itu Ramandaku telah mencegah. Kalau tidak, maka sudah pasti aku akan lumatkan tubuhmu. Hei, makhluk siluman. Apa maksudmu menjebak kami ke dalam hutan ini? Karena aku ingin membunuh kalian berdua. Oh, begitu. Silakan. Kami sudah siap menghadapi kalian. Sayang kalian cepat sadar. Kalau tidak, maka saat sekarang adalah saat yang paling tepat untuk menghancurkan kalian. Dia hilang, Wulandari. Gadis siluman itu cantik, tapi sifatnya benar-benar sama dengan iblis. Mari kita keluar dari tempat terkutuk ini. Iya, Nyi Guru. Kemana kita? Di dekat hutan ini ada dusun yang bernama Sindang Sari. Amun! Tarsi? Lihat, Wulan. Kita sudah memasuki dusun Sindang Sari. Penduduknya tampak tenang dan tentram, Nyi Guru. Mungkin berita tentang kota raja yang jatuh ke tangan Singasari belum sampai kemari. Karena dusun ini jauh dari kota raja. Bahkan dusun ini sangat jauh dari kota raja. Mungkin juga. Mari kita cari penginapan. Semoga ada di dusun kecil ini. Iya. Sudah semalaman baru kita bisa keluar dari hutan Sendang Karang itu. Apa kabar, Amun? Baik. Mari mampir ke rumahku. Iya. Enak juga duduk di muka rumahmu ini. Pemandangan bagus. Sedangkan udaranya bersih. Dari mana kamu, Tarsi? Dari dusun Tanah Retak. Jauh betul.
Apa kamu tidak takut lewat hutan Sindang Karang tadi malam? Aku tidak lewat hutan itu. Aku ambil jalan memutar. Oh, lama juga kita tidak bertemu ya? Iya, tapi kau tampak gembira betul pagi ini. Karena aku punya berita bagus. Tapi ada berita buruk yang terjadi tadi malam di sini. Aku sudah mendengar dari orang-orang berselisih jalan denganku tadi. Tapi cerita mereka tidak lengkap. Mengerikan kejadian itu. Bagaimana kejadiannya, Amun? Tadi malam terdengar suara kecapi. Lalu terasa seperti ada yang menusuk hati kita. Sehingga seluruh badan terasa sakit. Dan tidak lama kemudian ada anak kecil menjerit hebat. Mati anak itu? Entahlah. Tapi anak itu lari ke dalam hutan Sindang Karang. Sedangkan darahnya tercacar sepanjang jalan. Mengerikan kejadian itu. Sudahlah. Tidak usah kita ingat-ingat lagi kejadian itu. Berita bagus apa yang kau bawa kemari? Tunggu. Aku masih memikirkan nasib anak kecil itu. Sudahlah, Tarsi. Orang-orang sedang mencarinya ke dalam hutan Sindang Karang pagi ini. Kasihan ya. Hei, berita apa yang kau bawa pagi ini untukku? Ini anak perempuanku sudah setuju menjadi istri anakmu. Kau senang bukan mendengar berita ini? Padahal aku dan suamiku lama sekali membujuknya, baru dia mau. Celaka, anakku sudah pergi. Kenapa kau melamun? Mana anakmu? Anakku Randu pergi. Kemana dia pergi? Dan tidak lama kan perginya? Ke Kota Raja. Oh, jauh betul, Amun. Apa yang dikerjakannya di sana? Kata orang, Kota Raja akan diserbu oleh pasukan Singasari. Sehingga anakku akan mendaftar jadi prajurit kerajaan untuk membela Kota Raja dari serbuan. Anakmu benar-benar mencari bahaya, Amun. Aku tidak tahu kalau anakmu sudah setuju untuk menjadi istri anakku. Sehingga ya dia pergi. Sudahlah, nanti aku kembali lagi. Nanti kita berunding lagi. Bila anakmu sudah datang ke Sindang Sari ini. Iya, Tarsi tidak tahu kalau anakku sedang jatuh cinta pada seorang gadis. Gadis itu bernama Pertiwi. Kata orang Pertiwi sedang pergi ke Kota Raja mencari familinya. Tapi semuanya aku serahkan pada anakku. Karena yang akan menjadi istri tentu harus yang cocok dengan Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Kata orang Pertiwi dibawa prajurit Singasari ke tanah Jawa. Walau bagaimana, aku harus menyusulnya ke tanah Jawa. Tapi kemana aku harus pergi? Apakah di seberang lautan ini terdapat tanah Jawa? Itu ada nelayan. Mungkin dia tahu di mana letaknya tanah Jawa. Kisanak, boleh aku bertanya? Kisanak pasti bukan orang pantai ini? Aku datang dari pedalaman. Oh, di mana dusun Kisanak? Aku di Sindang Sari. Oh, jauh betul dusun Kisanak. Betulkah ini pantai hilir Sungai Batanghari? Iya. Lihat saja itu. Dermaga Batanghari dipenuhi oleh kapal-kapal dari Singasari. Oh, Singasari. Apakah di seberang lautan ini terletak tanah Jawa? Tanah Jawa? Iya. Maksudku, apakah di seberang lautan ini terletak kerajaan Singasari? Baru kali ini aku mendengar orang bertanya di mana letak Singasari. Kenapa? Jauh letaknya? Wah, tentu saja jauh. Kapal-kapal itu datang kemari setelah menempuh pelayaran berbulan-bulan. Tapi aku ingin ke sana, Kisanak. Jangan-jangan Kisanak ini orang Singasari? Bukan. Aku asli dari dusun Sindang Sari. Lalu untuk apa Kisanak ke tanah Jawa? Aku ada perlu. Penting rupanya? Iya, penting. Nah, kalau Kisanak telusuri pantai ini arah ke sana, maka Kisanak akan sampai di suatu tempat. Di sana Kisanak akan bisa melihat sayup-sayup tanah Jawa. Dekat kalau begitu. Siapa bilang dekat Kisanak? Kalau Kisanak berjalan siang dan malam, maka 2 bulan kemudian baru Kisanak akan sampai di ujung Pulau Andalas ini. Oh, jauh sekali. Ya, memang jauh. Untuk apa sebenarnya Kisanak ke sana? Aku akan menyusul saudaraku. Saudara Kisanak itu ke tanah Jawa? Kata orang begitu. Dia pergi ke Singasari katanya. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Cantik? Iya. 3 hari yang lalu ada perempuan muda dan cantik lewat di sini. Dia berjalan ke sana. Kalau begitu akan aku susul dia. Tunggu dulu Kisanak. Sejak tadi aku belum tahu nama Kisanak. Namaku Randu. Aku bernama Jati. Aku asli orang desa pantai ini. Terima kasih. Lain kali aku akan datang lagi kemari. Kalau aku sudah berhasil menemukan saudaraku itu. Mampirlah ke rumahku kalau Kisanak datang lagi kemari. Iya. Lama juga Mak Rompang ini sakit. Padahal aku kemari untuk mengucapkan terima kasih padanya. Tadi malam majikanku ini bertemu dengan Lambanu. Siapa itu?
Musuh majikanku sejak lama. Majikanku dikeroyok oleh 3 kekuatan yang aneh. Sehingga jadi begini. Oh, dari mana asal mereka? Dari Dusun Karangangin. Dusun Karangangin? Di mana itu? Dusun itu terletak di atas angin. Wah, dusun aneh. Nah, majikanku mulai bangun. Dari tanganku tubuhku letih sekali. Lama aku tidur, Daksa? Lama juga nih. Apakah Marompang sakit? Siapa kamu? Aku Sabrang. Siapa yang bilang aku sakit? Apakah Marompang dikalahkan orang? Apakah kamu melihat aku dikalahkan orang? Tidak. Tampaknya perempuan tegik ini tidak suka aku tanya. Tadi aku dikeroyok oleh Lambano, Andita, dan Nyi Rupas. Kurang ajar mereka. Aku tidak boleh menangkap burung kinara itu. Aku baru mendengar nama burung itu. Kau memang tidak tahu apa-apa. Yang kamu tahu hanya harta dan perempuan cantik. Jadi mereka telah mengalahkan Marompang. Siapa bilang aku kalah? Hanya mereka mengeroyok aku. Oh, begitu. Aku tidak peduli apakah kalah atau menang. Yang penting urusanku berjalan lancar. Kamu tahu apa yang harus aku lakukan, Sabrang? Tidak tahu, Mak. Bodoh. Aku harus membalas kekalahan ini. Bukankah Marompang sedang sakit? Aku kan sudah bilang bahwa aku tidak sakit. Memecahkan kepalamu sekarang aku sanggup. Maaf, Mak. Aku tidak tahu. Kamu bisa lihat sekarang bahwa kusir keretaku ini juga bisa mencelakakan orang. Daksa? Iya, Nyi Rompang. Pergi ke Tegal Sari. Hajar 3 orang di sana. Biar Sabrang ini mengerti kalau kita masih punya kekuatan. Baik, Nyi. Kamu setia. Biar kamu buktikan bagaimana hebatnya kusir keretaku ini. Iya. Kenapa aku datang ke sana sehingga aku mendapat makian seperti ini? Ki Daksa, kenapa kita berhenti? Karena kita sudah sampai di Tegal Sari. Iya, kita sudah sampai. Ki Sabrang melihat orang itu. Iya, ada 3 orang sedang meronda malam ini. Nah, lihatlah. Hanya dalam sekali pukul, aku akan robohkan ketiga orang itu. Mereka rubuh. Mereka sudah tidak bernafas. Itu pukulan yang diajarkan oleh majikanku. Iya. Sialan. Jangan-jangan aku yang dituduh membunuh wargaku sendiri. Ki Sabrang, turunlah. Aku akan kembali ke hulu sungai Tembesi. Iya. Ya. Ki Sabrang termenung, memandang 3 mayat yang tergeletak di tepi jalan. Bahkan keesokan harinya, orang-orang ramai memperguncingkan ketiga mayat itu. Mereka menduga bahwa ketiga orang itu dibunuh oleh Ki Sabrang, karena mereka adalah termasuk orang-orang yang lalai membayar upeti kepada Ki Sabrang. Kami mendengar bahwa anak perempuan Kisanak dilarikan orang. Betul. Anak gadis itu bernama Pertiwi, kan? Iya, aku takut anakku tidak akan kembali lagi kemari. Jangan takut. Aku dan cucuku ini akan mencari gadis itu Kisanak. Wah, terima kasih. Kemana mereka membawa lari Pertiwi? Kata orang, ke Tanah Jawa. Sudah berapa lama? Baru 3 hari yang lalu. Kalau begitu mereka belum jauh. Mereka pasti menuju dermaga di hilir Sungai Batanghari. Siapa orang ini? Gerak-geriknya mencurigakan. Sayang, aku tidak bisa melihat wajahnya karena tertutup oleh capingnya yang lebar. Ki Sabrang, siapa yang membunuh 3 orang tadi malam? Orang-orang Singasari. Bicara yang betul kamu. Orang bercaping ini rupanya perempuan. Tapi aku tidak bisa melihat wajahnya karena dia ditutup dengan selendang biru. Tampaknya matanya saja. Jawab pertanyaanku. Yang membunuh mereka adalah orang-orang Singasari. Jangan bohong kamu. Kisanak ini aneh. Kenapa Kisanak mementak-mentak aku seperti ini? Apakah Kisanak tidak tahu sopan santun? Aku tidak perlu sopan santun. Yang aku perlukan adalah pembunuh 3 orang penduduk Tegal Sari ini. Pembunuh itu sudah pergi. Pembunuh itu pasti ada di desa ini. Ayo bicara. Kisanak ini aneh. Kisanak memaksaku untuk bicara yang tidak mungkin. Jadi Ki Sabrang tidak mau mengatakan siapa pembunuh itu sebenarnya? Aku sudah mengatakan yang sebenarnya. Kalau begitu, Ki Sabrang akan aku paksa supaya bicara dengan jujur.
Prajurit-prajurit Singasari itu kemari. Tidak mungkin aku menghadapi musuh sebanyak itu. Aku harus menghindar. Hiya, hiya, hiya. Hei, Batara! Iya, aku. Kenapa tiba-tiba desa ini banyak perubahan? Orang desa tampak ketakutan. Apa kamu belum dengar, Batara? Bahwa kota raja sudah dikuasai oleh pasukan Singasari. Hah? Bahkan kini yang menjadi lurah Tegalsari adalah Ki Sabrang. Hancur perjuangan kita selama ini. Yang menang ternyata laki-laki busuk itu. Lalu bagaimana Gandini? Gandini masih memimpin di desa Mentilin. Apakah Gandini sudah tahu berita ini? Aku tidak tahu. Karena aku belum berani keluar dari desa Tegalsari ini. Bagaimana keadaan kota raja? Apakah hancur lebur diserang pasukan Singasari? Tidak. Kerajaan Dharmasraya menyerah begitu saja kepada Singasari tanpa mengadakan perlawanan sedikit pun. Ki Sabrang benar-benar untung. Laki-laki itu licik. Dia berpihak kepada Singasari untuk mendapatkan untung yang dicapainya sekarang ini. Sudah lama aku ingin membunuhnya. Sulit untuk membunuhnya sekarang. Karena Ki Sabrang dikelilingi oleh pasukan Singasari. Bahkan 3 hari yang lalu Wulandari juga gagal membunuhnya. Wulandari? Iya. Wulandari akhirnya lari meloloskan diri ketika dikepung oleh ratusan pasukan Singasari. Kau tahu dari mana? Wulandari mampir kemari sebelum pergi meninggalkan desa ini. Kemana perginya? Wulandari dan Nyi Sepi 3 hari yang lalu pergi ke pelabuhan di muara sungai Batanghari. Katanya ada urusan penting. Aku akan susul ke sana. Ya, hati-hatilah Batara. Di desa ini sekarang banyak mata-mata Singasari. Iya. Sulit mencari gadis yang bernama Pertiwi di tengah-tengah kesibukan pelabuhan seperti ini, Bulan. Iya, Nyi Guru. Semua orang sibuk menaik dan menurunkan barang dagangan mereka ke atas kapal layar. Yang mereka bawa itu pasti barang rempah-rempah, terutama lada. Kemana akan mereka bawa, Nyi Guru? Tentu saja ke Singasari. Bukankah kapal-kapal itu kapal-kapal layar kerajaan Singasari? Oh, itu rupanya kapal-kapal Singasari. Lihat saja, lambang-lambang kerajaan di atas kapal itu adalah lambang kerajaan Singasari. Kalau begitu, orang-orang yang lalu lalang ini pasti orang-orang Singasari. Iya, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang Singasari. Sulit ya mencari orang-orang di tempat yang ramai seperti ini. Lihat ini, Nyi Guru. Ada keributan di ujung pelabuhan itu. Jangan ikut campur. Kenapa, Nyi? Semua orang-orang yang ada di sini adalah orang-orang yang berpihak pada Singasari. Tapi kasihan laki-laki itu. Dia didorong. Bahkan sekarang ditempeleng oleh laki-laki yang berkumis tebal itu. Kita lihat saja dulu. Nah, tuh. Bagus. Laki-laki itu tidak melawan. Bahkan sekarang dia menjauh. Tampaknya dia masih penasaran. Mari kita dekati dia. Kisanak, apa yang terjadi tadi? Nini. Kenapa Kisanak tadi? Saya dikeroyok oleh orang-orang Singasari itu. Apakah Kisanak punya salah? Justru mereka yang punya salah. Tapi saya tidak bisa melawan mereka. Karena sekarang merekalah yang berkuasa. Apa salah mereka? Salah seorang dari mereka membawa lari saudara perempuan saya. Kasihan. Siapa saudara perempuan Kisanak itu? Maksudku, siapa nama saudara perempuan Kisanak itu? Masih muda? Masih. Namanya Pertiwi. Rasanya laki-laki ini kekasih Pertiwi, Bulan. Iya, Nyi Guru. Kisanak bernama Randu? Nini tahu nama saya? Karena aku dan cucuku ini pernah lewat di dusunmu. Dusun Kisanak bernama Sindang Sari, bukan? Iya. Jadi Nini berdua bukan orang Singasari? Apakah gerak-gerik kami menunjukkan kalau kami orang-orang Singasari? Tidak. Tapi kebanyakan di pelabuhan ini adalah orang-orang Singasari. Kapan Kisanak pulang ke dusun Sindang Sari? Saya belum akan pulang. Kalau saudara perempuan saya itu bisa saya tolong. Maaf Kisanak. Kisanak tidak akan bisa menolong saudara perempuan Kisanak itu. Karena orang-orang Singasari itu banyak dan mereka sangat terlatih dalam hal perkelahian. Maaf. Pertiwi itu saudara perempuan Kisanak atau bukan? Kenapa Nini bertanya begitu? Karena yang aku tahu, Pertiwi itu tidak punya saudara laki-laki. Iya. Pertiwi adalah kekasih saya. Oh, pantas. Kalau Kisanak membelanya mati-matian. Tapi Kisanak jangan khawatir. Aku akan mencoba menolong membebaskan Pertiwi. Hah? Aku bicara sungguh-sungguh. Bagaimana Kisanak akan menolong Pertiwi? Kalau Kisanak sendiri tidak punya kekuatan apa-apa. Aku akan mencoba menolong kekasihmu itu dengan mempergunakan akal. Sudahlah, lebih baik Kisanak pulang saja. Nanti Pertiwi akan kami antar ke Sindang Sari. Maaf Nini. Saya tidak yakin kalau Nini berdua bisa menolong Pertiwi. Karena pekerjaan itu bukan sulap, tetapi pekerjaan yang penuh bahaya. Kalau begitu kita biarkan saja dia, Wulan. Dia tidak percaya pada kemampuan kita. Maaf Nini. Kapan Nini akan menolong Pertiwi?
Yang paling bagus adalah nanti malam. Asal kamu beritahu di mana Pertiwi itu sekarang. Saya melihat Pertiwi berada di atas kapal layar yang paling ujung itu. Baiklah. Nanti malam aku dan cucuku ini akan mencoba naik ke atas kapal itu. Hei, sini kamu. Ada apa lagi? Kamu masih menentang aku ya? Kamu masih belum puas berurusan dengan aku? Kan aku tadi sudah minta maaf. Lalu kenapa kau bicara tadi menunjuk-nunjuk aku? Kapan? Tadi pagi, ketika kamu bicara dengan 2 orang perempuan. Perempuan itu mengatakan bahwa mereka akan pergi ke Singasari. Jangan bohong kamu. Aku tidak bohong. Aku sudah menanyai kedua perempuan itu. Dan mereka tidak mengatakan akan pergi ke Singasari. Tapi tadi mereka memang bilang begitu kepadaku. Kamu pasti bicara pada kedua perempuan itu bahwa kami menculik adikmu yang bernama Pertiwi. Kalau itu memang benar. Pertiwi bukan kami culik. Tapi dia sendiri yang ingin ikut kami ke Singasari. Karena dia ingin melihat kerajaan Singasari. Kamu bohong. Pertiwi kau culik dari rumahnya di Sindansari. Menghina kamu. Hei, kawan-kawan. Ya, orang ini menghina Singasari. Ajar. Mana. Ampun. Pukulan datang bertubi-tubi mendarat di tubuh Randu. Sehingga pemuda malang itu terjungkal ke sana kemari tanpa bisa berbuat apa-apa. Sementara orang-orang yang memukulnya semakin ganas saja. Bahkan sudah ada di antara mereka yang mencabut senjata dan menghujamkan ke tubuh Randu. Pemuda malang itu kini mulai bermandikan darah yang menyembur keluar dari lukanya. Melihat kejadian itu, semua penyerangnya mencabut senjata. Mereka seperti kesetanan melihat darah yang bertebar. Lalu beramai-ramai mereka menghajar Randu dengan senjata masing-masing. Randu terkulai lemah dan tidak lama kemudian tewas di tepi pelabuhan itu. Celaka nih Guru. Akhirnya Randu tewas di tangan orang-orang Singasari. Orang-orang Singasari itu belum puas. Bila pemuda ini tidak mereka bunuh, ingin rasanya aku membunuh mereka atas perbuatan mereka ini. Kesempatan ini pasti datang. Sekarang atau nanti malam. Hei, minggir! Apa yang kalian tonton, ha? Dia yang membunuh Randu. Ayo! Iya, Nyi Guru. Memang orang ini yang membunuh Randu. Ini contoh untuk kalian semua. Kalau orang berani menghina kerajaan Singasari. Orang berkumis tebal yang mengeroyok dan membunuh masih mengoceh tidak karuan di hadapan Sepi dan Wulandari, di hadapan orang lain yang ramai menonton mayat Randu. Nah, pendengar yang berbahagia, marilah kita ikuti lanjutan cerita ini pada keesokan harinya di Anda waktu dan sekarang gelombang masih yang sama. mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-12 Kidung Kinara dipersembahkan oleh Denhas Adia Suara bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, tablet obat kuat dan pegal linu Duta Rema, dan jamu godok Cap Gorilla. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.